Yuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anissa Nurhaliza Anggraini, mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan NIM K7621020. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Baik, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan ini dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian ketenaga kerjaan, yang kedua pengertian tenaga kerja, yang ketiga jenis-jenis tenaga kerja, yang keempat angkatan kerja, yang kelima kesempatan kerja, dan yang terakhir yang keenam yaitu masalah ketenaga kerjaan. Baik, sebelum kita memasuki materi yang pertama atau subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian ketenaga kerjaan, nah Ibu mau tanya dulu nih, udah terlihat kan gambar yang ada di PowerPoint yang Ibu tampilkan? Gambar apa itu coba tebak? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, setelah sudah kalian sebutkan apa gambar tersebut. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, apakah anak kecil yang ada di dalam gambar tersebut termasuk ke dalam angkatan kerja? Baik, setelah kalian semua menuliskan jawaban mengenai gambar di kolom komentar, nah langsung saja kita masuk ke materi untuk dapat menjawab apakah anak kecil tersebut termasuk dalam angkatan kerja atau bukan. Baik, subbab yang pertama yaitu pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, saat, dan sesudah masa kerja. Yang kedua ada pengertian tenaga kerja. Masih dalam UU nomor 13 tahun 2003, pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa tenaga kerja adalah seorang yang mampu bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau masyarakat lain. Baik, masuk subbab yang ketiga, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Nah, di sini dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama, menurut hubungan dengan produknya, yang kedua, menurut sifatnya, dan yang ketiga, menurut kualitasnya. Masuk jenis-jenis yang pertama, yaitu tenaga kerja menurut hubungan dengan produknya. Dibagi menjadi 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk tenaga kerja langsung ini, tenaga kerja yang berhubungan langsung nih dengan proses produksi. Contoh seperti koki yang langsung memasak, ada misalkan di pabrik buruh bagian pengemasan produk. Nah, jadi itu yang termasuk langsung terlibat dengan proses produksi barang ataupun jasa. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, di mana tenaga kerja ini tidak berhubungan nih, tidak terlibat ke dalam proses produksinya. Contoh, bagian pengawas, bagian admin, bisa juga bagian desain produk. Nah, itu yang termasuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, jenis-jenis yang kedua yaitu menurut sifatnya. Terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Nah, tenaga kerja jasmaniah ini tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Contoh, ada montir, teknisi, sopir, kuli bangunan, seperti itu. Yang kedua, tenaga kerja rohaniah, di mana tenaga kerja ini lebih membutuhkan ide, gagasan, atau pikirannya. Contohnya, tadi seperti admin, ada manajer, ada
penyair, penyanyi. Nah, itu lebih ke ide, gagasan atau pikirannya. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi, tenaga kerja ini tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi ataupun keahlian yang khusus nih. Jadi, semua orang, semua individu bisa melakukan pekerjaan ini asal niatnya saja, tergantung niatnya mereka mau bekerja atau tidak. Contohnya ada tukang parkir, tukang sapu, cleaning service, seperti itu. Masuk subbab yang keempat, yaitu angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini bisa diartikan dalam dua pandangan. Yang pertama dari internasional, yang kedua dari nasional. Nah, dari internasional, menurut International Labour Organization atau ILO mengatakan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, angkatan kerja juga sering disebut dengan penduduk yang aktif ekonomi atau economically active population. Dilihat dari nasionalnya, Badan Pusat Statistik mengatakan kalau angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, sementara bekerja, dan yang lagi menganggur atau pengangguran. Nah, kalau yang termasuk bukan angkatan kerja, yaitu usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, contoh ibu rumah tangga, dan seseorang yang sedang melakukan kegiatan lainnya nih, selain kegiatan pribadi. Nah, itu tadi pengertian mengenai angkatan kerja. Di awal tadi sudah Ibu sampaikan, ada salah satu gambar anak kecil yang lagi bekerja berjualan ya. Nah, jawaban dari gambar tersebut, anak kecil tersebut itu bukan termasuk angkatan kerja. Karena apa? Karena anak kecil tersebut masih dalam usia masa sekolah. Kalian pun sama, untuk anak-anak yang sekolah termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Masuk subbab yang kelima, yaitu kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini dijamin di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di situ berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap individu, setiap orang dan setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pekerjaannya dan berhak hidup yang layak dari hasil pekerjaannya tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwa kesempatan kerja itu juga seperti lowongan pekerjaan nih yang terbuka bagi para tenaga kerja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kesempatan kerja. Subbab yang terakhir yaitu yang keenam, mengenai masalah ketenaga kerjaan. Jadi banyak nih masalah ketenaga kerjaan yang ada di negara kita Indonesia. Contohnya yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang kualitasnya masih rendah. Maka dari itu harus ada lebih pendidikan yang tinggi agar kualitas tenaga kerja di Indonesia dapat tinggi. Yang kedua, tingginya penawaran tenaga kerja. Apa sih maksudnya? Jadi tingginya penawaran tenaga kerja yaitu tidak sebanding nih antara para pekerja yang mencari pekerjaan dengan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Jadi dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan. Akibatnya banyak orang yang menganggur karena tidak dapat pekerjaan. Yang ketiga, masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Contohnya, ada kuli rombongan yang sedang bekerja, saat melakukan pekerjaan terjadi kecelakaan dalam bekerja nih. Sampai saat ini masih banyak oknum-oknum yang belum mau bertanggung jawab mengenai tragedi atau kecelakaan pekerja tersebut. Nah, itu tadi menjadi masalah keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dan yang terakhir,
yaitu penyebaran angkatan kerja yang kurang merata. Ini juga bisa menyebabkan masalah ketenagakerjaan di negara kita. Baik, sebelum Ibu mengakhiri materi pada video pembelajaran kita hari ini yaitu ketenagakerjaan, Ibu ada tugas untuk kalian semua untuk menuliskan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai ketenagakerjaan. Ibu harap materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, kalian semuanya. Dan juga Ibu harap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.